GBI PPL Kids. Terima kasih untuk GBI PPL Pusat yang sudah memberikan hadiah buat Ayub karena Ayub rajin mengirim video ayat hafalan. Doain Ayub teman-teman supaya Ayub bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Makasih ya Kak, Ayub senang banget sama hadiahnya. Terima kasih juga buat Mama yang selalu mendukung Ayub. Terima kasih, God bless you all. Shalom Kak, terima kasih buat hadiah apresiasinya buat Zio. Zio udah terima hadiahnya, Zio senang banget. Semoga kedepannya nanti Zio semakin rajin lagi. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom doang, shalom adik-adik. Kak Ola, Ya, apa tuh? hari ini kita mau nemenin adik-adik kita untuk beribadah online, Kak Ola. Gitu. BTW Kak Ola, kita harus tanya dulu nih, kabar adik-adik di rumah tuh kayak gimana sih? Kak Bedo nggak mau nanya kabar aku dulu? Oh iya, Kak Ola, gimana? Sehat Kak Ola? Sehat dong, aku lagi seneng nih Kak. Soalnya sekarang kita lagi liburan, jadi aku di rumah nggak ngapa-ngapain Kak. Aku nggak belajar, aku rebahan nih terus di rumah. Aku juga Kak, lengkap, lebahan ini. Tapi jangan lupa juga sih Kak, Iya. kita tuh harus memenuhi tanggung jawab kita. Bantu orang tua, beresin kamar kita, baca firman Betul gitu. banget. Nah, kakak juga mau ingetin nih ke Kak Pedro dan adik-adik di rumah. Kalau adik-adik lagi liburan nih keluar rumah, jangan lupa ya, kita ini masih ada virus. Jadi jangan lupa pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. Benar banget sih Kak, karena sekarang tuh lagi sensitif ya Kak ya. Betul. Iya, BTW Kak, kita kan mau ibadah nih ya Kak. Oh iya benar. Ini Kita hari Minggu ya. Kita harus persiapan dulu nih. Kita mau doa kali ya Kak ya. Kita doa. Baik, adik-adik di rumah kita mau berdoa ya. Lipat tangannya untuk matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu melimpah buat kami semua. Kami bisa beribadah meskipun online, tapi kami percaya tidak ada yang kurang dari kami. Kami juga percaya Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami selalu lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Let's pray Jesus. Yuk, tepuk tangannya lebih semangat lagi dong. You say, kasihmu melimpah dalamku, kuasamu
dengan segenap hatiku ku kan bangkit menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. Yusai ku kan terbang bersamamu, ku kan terbang bersamamu, ku kan terbang bersamamu, ku kan terbang bersamamu. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan antusias. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi. Syalalala, syalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita lebih dalam lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Karita. Hari ini kita akan belajar tentang manusia baru, yaitu menang dari kata-kata sia-sia. Pernah gak sih adik-adik gini ngomong, aduh aku sial banget hari ini, aku gak beruntung, aku bodoh, aduh aku sedih. Kata-kata seperti itu sering kan adik-adik juga ngalamin. Kamu tahu nggak? Terkadang mulut kita ini adalah memperkatakan sesuatu itu akan terjadi dalam hidup kita, apalagi pada anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Apa yang kita sampaikan itu akan menjadi doa. Dan doa itulah yang akan digenapi, baik itu oleh Tuhan maupun oleh iblis. Jadi adik-adik ingat ya, hari ini kakak akan ngajarin tentang bagaimana kita menanggalkan tentang kata-kata sia-sia kita. Adik-adik pernah nggak waktu adik-adik datang ke satu goa? Goa itu kayak apa sih? Satu tempat yang sangat vakum. Kata-kata kita saat kita bilang gini, hai aku cantik, dia akan kembali bergema, hai aku cantik. Terus kalau kamu bilang gini, hai aku jelek, yang kamu dengar apa? Hai, aku jelek. Nah adik-adik, itulah seperti Amsal katakan. Yuk kita buka sama-sama ya. Amsal 18 ayat 21. Apa firman Tuhan katakan? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kalau adik-adik memperkatakan kata yang sia-sia, apa yang kamu dapatkan? Seperti gema tadi. Seperti kita di dalam goa, kita mendapat itu balik ke dalam hidup kita. Jadi adik-adik harus ingat ini ya, firman Tuhan katakan bahwa hati-hati dengan lidahmu. Apa yang kamu katakan itu akan menjadi doa, dan kata-katamu itu akan kembali kepada hidupmu karena kamu anak Tuhan. Nah, hari ini kita juga belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang mau kakak sampaikan tentang apa? Yaitu dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Yuk kita buka sama-sama. Coba, sudah siap belum Alkitab kalian? Yuk kita bareng-bareng ya buka. Apa judul perikopnya? Manusia baru. Dikatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegelian hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu, kata Tuhan seperti itu, bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 katakan gini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenal manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kakak mau jelasin, kalimat ini panjang banget ya. Adik-adik ngerti nggak tentang firman ini? Dikatakan tentang manusia baru. Nah, kakak kasih ilustrasi seperti ini. Saat kamu adalah manusia lama, ya, ini kakak pakai nih. Oh, jaket kulit kakak nih. Oh, kulit atau apa nih ya? Jaket ini, tuh, ini seperti kakak memakai manusia lama kakak. Terbang. Oke. Ini manusia lama. Di manusia lama, ya, manusia lama ini ada apa aja? Ada kata-kata kotor, ada marah, ada mencuri, ada dusta, ada pahit. Nah, manusia lama itu sebelum kamu kenal Yesus, waktu kamu lahir itu belum tentu kamu itu menjadi milik Kristus. Karena Tuhan bilang gini, semua manusia itu berdosa dan semua itu memakai semua seperti ini nih, manusia lamamu ada kotor, kata-kata kotor, ada marah, ada kepahitan, kamu suka mencuri. Anak-anak coba pernah nggak diajarin tentang dusta? Nggak pernah, tapi kalian mudah berbohong kan? Nah, ini manusia lamamu, Tuhan bilang gitu. Coba lihat lagi ayat pertama tadi. Dikatakan apa? Bahwa perasaan mereka tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala serakah, segala macam kecemaran. Nah, Tuhan katakan gini, ayat 20 katakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia. Tiap minggu kan kita dengar firman. Nah, kamu sudah mendengar segala firman Tuhan dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, saat kamu berhubung dengan Yesus, maka Tuhan bilang gini, ayat 22 katakan, kamu berhubung dengan kehidupan lama kamu nih manusia lama kamu nih, yang tadi ada kata-kata kotor, ini manusia lamamu nih, selalu berkata-kata jelek, aku bodoh, aku gak berharga, aku ini, aduh sial banget. Nah, itu manusia lamamu. Manusia lamamu itu maunya mencuri, berkata-kataan yang sia-sia semua. Tuhan bilang gini, Tuhan katakan di ayat 22, dikatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus apa? Menanggalkan. Menanggalkan tahu nggak adik-adik? Menanggalkan tuh dilepas. Nah, ini kakak lepas semuanya. Manusia lamamu kamu tanggalkan. Tanggalkan manusia lamamu dan menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyaksikannya, menyesatkan. Setelah menanggalkan, kata Tuhan apa? Di ayat 23 katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Nah, ini kakak ilustrasikan. Ini adalah manusia baru yang kamu kenakan. Ya adik-adik, di dalamnya ada apa manusia baru? Yang tadi manusia lamanya ada apa? Ada kata-kata kotor, ada kata sia-sia. Nah, manusia baru kita adalah seperti ini. Tuhan katakan bahwa kita harus mengenakan manusia baru. Di ayat 24 katakan, telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, menjadi manusia baru, lihat tuh, smiley. Jadi di dalamnya ada ramah. Yang tadi marah-marah, jadi ramah-ramah. Terus harus memberi, mengampuni. Terus ada apa lagi? Ada kasih, ada cinta. Nah, itulah manusia baru kita. Apakah mudah adik-adik menjadi manusia baru? Enggak. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Tapi kita harus minta kepada Allah supaya apa? Kita diperbaharui secara pikiran, secara perkataan. Nah, yang tadinya kita berkata sia-sia, sekarang kita perkatakan bahwa hal-hal yang positif dari Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian kita akan juga bahas tentang ayat hafalan ya, ayat hafalannya. Yuk, ayat hafalannya dari mana? Yaitu dari
Efesus 4 ayat 29a. Nah, coba kita buka sama-sama ya. Efesus 4 ayat 29a. Yuk sama-sama. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, sekali lagi. Yuk sama-sama kakak. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, kakak percaya ya adik-adik bahwa kamu tidak hanya mendengar firman Tuhan setiap hari, tapi ayo kita lakukan. Tadinya kita suka marah-marah, kita mulai perkatakan yang baik. Kalau mamanya buat kesel, kamu jangan marah-marah lagi. Tapi kamu bilang gini, "Mah, terima kasih. Mah, aku diberkati, punya mama papa yang baik." Nah, seperti ini. Kamu harus mengenakan semua pakaian barumu ini. Yang Tuhan akan ubah hidupmu, pikiranmu, perkataanmu, semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Ya, adik-adik sampai hari ini kakak sampaikan firman Tuhan kepadamu. Jadi adik-adik bisa ingat ya apa yang kakak sampaikan dan lakukan. Yuk kita berdoa sebelum kita selesaikan. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini kalau Tuhan sudah memberikan hari yang baru lagi kepada kami. Kami ucap syukur kami sudah mendengar firman Tuhan tentang perkataan sia-sia. Kami belajar Tuhan untuk memperkatakan kata yang positif, kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau mengingat pada saat kami mau mengatakan yang tidak baik atau sia-sia, kami diingatkan firman Tuhan. Kalau kami boleh belajar hari demi hari untuk memperkatakan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Biarlah Bapa beri kami kerajinan untuk membaca firman Tuhan. Beri kami kemampuan untuk merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua papa mama kami, gereja kami, bahkan Tuhan gembala kami, berkati kami semua. Kami mau dengar firman-Mu, hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sampai hari ini Tuhan kakak sampaikan firman Tuhan. Sampai kemudian ketemu lagi selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Bye-bye. Shalom adik-adik, minggu ini ayat hafalan diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Kakak ulangin sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 29a. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lupa kirimin foto dan video ke kakak sekolah minggu kalian. Happy Sunday and God bless you. Minggu ini, Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, God bless you all. Efesus 4 ayat 17b. Janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenali Allah dengan pikiran yang sia-sia. God bless you. Happy Sunday everyone. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Happy Sunday and God bless you all. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. God bless you all. Bye to see you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya
sia-sia. Terima kasih. God bless you all. Happy Sunday. Bye-bye. Semuanya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Amin. God bless you all. Happy Sunday. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. God bless you. Happy Sunday. Salam. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih. God bless you all. Shalom semuanya, ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Happy Sunday, God bless you. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. God bless you. Bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Efesus 4 ayat 17b. Jangan lagi hidup dengan orang yang tidak mengenal Allah dengan pemikirannya yang sia-sia. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. God bless you. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kuatkanlah dan tugaskanlah ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama orang-orang. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Terima kasih. God bless you. Bye. 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pemikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. God bless you all. Bye-bye. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Merliana.
Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih and God bless you. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. God bless you. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan otak yang sia-sia. Amin. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, God bless you all. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, God bless you. Membacakan ayat hafalan hari. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. God bless you. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Terima kasih. Dadah. Efesus 4 ayat 17b. Jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Halo, saya Brian. Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, God bless you. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, God bless you all. Ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, God bless you. Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 17b. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. God bless you.
Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.